aku tidak ada waktu untuk mengurusimu. Lagi-lagi kamu selalu mencampuri urusanku. Orang sepertimu memang harus diganggu. Dasar pengkhianat. Ayo Nyai, kita tangkap dia. Baik, Raden. Dia sudah tidak ada, Raden. Iya Nyai. Cepat sekali dia menghilang. Kurang ajar. Ini semua karena ulah Argadana. Sehingga aku kehilangan lagi keponakanku Mahesa. Iya Nyai. Mungkin Nyai ditakdirkan untuk tidak bisa membawa pulang Mahesa hari ini. Alhamdulillah ya Kang. Gusti Ratu Subanglarang teh ditemukannya oleh para kiai. Coba kalau yang menemunya bukan kita, tapi orang jahat, pasti akan celaka ya. Jadi mereka tahu di mana Subanglarang berada. Di mana Subanglarang? Siapa kamu teh? Datang-datang bukannya assalamualaikum, malah bertanya tentang Gusti Ratu Subanglarang. Itu bukan jawaban dari pertanyaanku. Aku beri kesempatan terakhir. Cepat katakan, di mana Subanglarang? Lukaku terlalu parah. Berarti kita harus segera pulang ke Padepokan untuk melaporkan kepada Kiai Tapa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang. Biar aku ikuti mereka. Mereka pasti akan membawaku ke tempat Subanglarang bersembunyi. Nengku, ilmu selendang merah sebenarnya adalah ilmu bela diri keluarga. Tapi dulu ada seorang pembantu yang mencuri buku silat itu. Ayah menduga penjahat berbaju merah itu ada hubungannya dengan pencuri buku itu. Aku masih belum bisa mengingatnya. Tapi bagaimana caranya untuk melumpuhkan orang itu? Kamu tidak usah khawatir, anakku. Kakekmu bukanlah orang bodoh. Tidak semua jurus ditulis di dalam buku silat itu, tapi diajarkan secara lisan. Seperti yang tadi kamu pelajari. Itu namanya jurus Sri Gunting. Nah, jurus Sri Gunting inilah yang untuk melumpuhkan penjahat berbaju merah itu. Semoga saja jurus itu bisa melumpuhkan orang yang memakai jubah merah itu. Dan bisa mengembalikan nama baik pendekar selendang merah di mata orang-orang. Ayah juga berharap begitu. Udah larut malam, kamu istirahat dulu ya. Ini kan santrinya Kiai Tapa. Kiai Tapa.
Aku yakin dengan penggabungan diri seperti ini, kita pasti bisa mengalahkan Siliwangi. Tahan! Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengendap-endap ke sini? Ampun, Nyai Ratu. Hamba tidak mengendap-endap. Hanya saja hamba baru datang, Nyai Ratu. Sebaiknya kamu datang dengan membawa kabar baik. Kalau tidak, aku akan biarkan Wirageni menghanguskanmu. Hamba memang datang membawa kabar yang sangat baik, Nyai Ratu. Cepat katakan. Pendekar yang kalian kalahkan tidak mati. Tidak mungkin. Kami meninggalkan dia dalam keadaan terkapar, di tanah tidak bergerak. Memang benar, Nyai Ratu. Tapi tubuhnya hilang tanpa bekas. Apa kamu bilang? Dan seperti dugaanku, sangat memungkinkan pendekar itu adalah Siliwangi. Tidak. Dia bukan Siliwangi. Aku sudah membuktikannya sendiri. Membuktikan? Bagaimana Nyai Ratu membuktikannya? Waktu orang itu bertarung dengan Wirageni, aku ke istana Pajajaran dan aku melihat Siliwangi. Kenapa kamu tertawa, Argadana? Nyai Ratu terkadang lucu sekali. Hanya dengan melihat Siliwangi di istana Pajajaran, Nyai Ratu langsung yakin kalau kesatria itu bukan Siliwangi. Apakah Nyai Ratu lupa kalau Siliwangi mempunyai ilmu membelah diri? Jangankan membelah menjadi dua, menjadi tiga, bahkan lebih sekalipun. Aku pernah melihatnya, Nyai Ratu. Tapi yang ini wujudnya bukan dia. Tidak ada yang tidak mungkin, Nyai Ratu. Nyai Ratu ingat, kujang emas yang digunakan pendekar itu saat bertarung, itu adalah kujang milik Siliwangi. Dan tidak mungkin Siliwangi memberikan begitu saja kujang itu kepada sembarang orang, Nyai Ratu. Baik. Tapi aku belum percaya soal itu sepenuhnya. Aku akan mempertimbangkanmu kembali menjadi sekutu. Tapi kalau kamu gagal, aku akan membunuhmu, Argadana. Sekarang kamu boleh mengancamku, jurik laut. Tapi aku akan mencari kelemahanmu dan menambah kesaktianku. Dan aku akan membuatmu bertekuk lutut di bawah telapak kakiku. Pak Kiai, kami sudah menyampaikan pesan Pak Kiai kepada Prabu Siliwangi. Tapi tiba-tiba saja setelah kepulangan kami menuju Padepokan, di tengah perjalanan kami diserang oleh pendekar berbaju merah yang sangat begitu jahat, Pak Kiai. Dia memaksa kami untuk memberitahukan keberadaan Ratu Subanglarang. Tapi kami tidak mau menceritakannya. Dengan alasan itulah
Kami diajar habis-habisan. Itulah sedang terjadi kepada kami, Pak Kiai. Ya sudah. Sekarang kamu boleh istirahat. Tenang. Terima kasih, Pak Kiai.